Eksistensialisme merupakan tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham. Meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah autentisitas atau keaslian. Dalam konteks definisi yang lebih sederhana, eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang menunjukkan interpretasi atas eksistensi keberadaan manusia dalam wujud konkret dan problematikanya. Berikut tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama, menurut Søren Kierkegaard. Kierkegaard, seorang filsuf yang mengilhami pemikiran eksistensialis, menunjukkan tahapan yang bersifat religius. Walaupun sangat berbeda dengan para filsuf eksistensialisme yang pada umumnya ateis, Søren Kierkegaard sangat menekankan masalah ilahiyah atau ketuhanan pada puncak pemikirannya. Kierkegaard berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu, karena pada saat itu terjadi krisis eksistensial. Jadi, inti pemikiran Kierkegaard adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi, ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Yang kedua adalah Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah seorang filsafat Jerman. Tujuan filsafatnya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menjadi manusia unggul. Jawabannya adalah manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk kekuatan. Dan untuk kekuatan, manusia harus menjadi manusia super atau bermens yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan menderita, karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Mode berpikir Nietzsche sering disebut hermeneutis of suspicious. Nietzsche membenci Kristianiti atau agama. Ia juga membenci demokrasi, sosialisme, dan komunisme karena menurutnya, yang pertama, semua didasarkan kepada kesetaraan, meskipun jelas tidak setara karena pasti ada beberapa orang yang lebih unggul. Yang kedua, masyarakat yang lemah selalu saja menang, sementara sedikit orang jenius yang kuat dipaksa untuk menyesuaikan diri. Nietzsche juga menggunakan asumsi-asumsi, namun tidak untuk menggiring pembacanya kepada suatu kesimpulan, namun mengajak mencari menyelami asumsi-asumsi tersembunyi dari satu gagasan, termasuk pikirannya sendiri. Yang ketiga dari Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filsuf lain dari eksistensialisme, berpendapat eksistensi mendahului esensi. Manusia adalah makhluk eksistensi, memahami dirinya dan bergumul di dalam dunia. Jean-Paul Sartre kemudian menyimpulkan bahwa manusia tidak memiliki suatu apapun, namun dia dapat membuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Menurut Sartre, adanya manusia itu bukanlah etre, melainkan aetre. Artinya, manusia itu tidak hanya ada, tapi dia selamanya harus membangun adanya. Adanya harus dibentuk dengan tidak henti-hentinya. Sartre berkeyakinan bahwa inti setiap relasi antar manusia adalah konflik, saling menegasikan terus-menerus karena seorang manusia menjadi subjek sekaligus juga objek bagi yang lain.
Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya berusaha untuk memasukkan orang lain ke dalam pusat dunianya. Mengikuti Nietzsche, Sartre mengutuk setiap bentuk objektifikasi dan impersonalisasi. Tak ada standar baik dan buruk kecuali kebebasan itu sendiri. Menurut Muhammad Iqbal, seperti halnya para eksistensialis pada umumnya yang menentang aliran-aliran filsafat yang tidak menyentuh realitas dan pengalaman kontrak empiris manusia, seperti idealisme dan rasionalisme. Beliau pun melakukan hal yang sama. Beliau menentang jenis idealisme dan rasionalisme filsafat Yunani dan Barat modern. Dalam karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam dan Asrar Yahudi, beliau mengecam filsafat Plato sebagai pandangan yang tidak sejalan dengan semangat Al-Quran. Beliau mengatakan Plato memandang rendah cerapan indera yang dengan pandangan seperti ini, ia hanya menghasilkan pendapat semata dan pengetahuan yang tidak real. Betapa bedanya dengan Al-Quran yang menganggap pendengaran dan penglihatan sebagai anugerah ilahi yang sangat berharga dan dinyatakan sebagai bertanggung jawab kepada Tuhan dalam aktivitasnya. Seperti kebanyakan eksistensialis, beliau menilai rasionalisme Hegel sebagai filsafat yang hanya berasyik mensyuk dengan dunia pikiran dan mengasihkan pengalaman kontrak dan real manusia.